Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 5 tentang rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang arus ya, sistem arus, sistem saraf ya. Nah, sekarang kita belajar tentang rangkaian listriknya. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Akan kita bahas pertama adalah mengenai rangkaian listrik itu apa, terus apa aja pembahasannya, energi listrik, daya listrik, sumbernya, dan energi alternatifnya untuk menghasilkan listrik ya. Oke, langsung saja. Nah, jadi listrik itu ya digunakan untuk menyalakan peralatan yang bersifat elektronik ya. Sumber-sumber listrik ada yang menggunakan baterai, aki, dinamo ya, dan yang lainnya seperti nih ada bioenergi, ada energi matahari ya kan, bisa menghasilkan energi listrik ya. Masih ingat nggak perubahan energi yang terjadi pada sebuah setrikaan? Perubahannya dari apa ke apa? Ya, energi setrika ya, maksudnya setrikaan melakukan perubahan energi dari energi listrik ke energi panas ya. Nah, kalau ini apa? Kalau penggunaan energi matahari berarti mengubah energi panas menjadi energi listrik. Gimana caranya? Ya, di situ ada komponennya sehingga partikel panas yang diserap akhirnya dapat menimbulkan arus listrik ya. Komponennya pastinya berbeda, komponen pengubah energi panas ke energi listrik, dan alat elektroniknya pun berbeda ya kondisinya. Oke, langsung saja. Nah, ini arus listrik. Nah, untuk memahami hal ini kita harus tahu dulu di awalnya apa sih arus listrik. Arus listrik itu berarti muatan listrik, ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, arus listrik itu dapat mengalir pada sebuah rangkaian. Ada rangkaian tertutup, ada juga rangkaian terbuka ya. Kalau rangkaian terbuka berarti arus listriknya nyala tidak? Tidak, karena terputusnya antara si penghubungnya. Ini nih maksud penghubungnya. Nih, di sini nanti kalau misalnya ini kondisi garis dan garis ini menyambung ya, berarti ini rangkaian tertutup, berarti arus listriknya menyambung dari positif ke negatif ya. Nih, kalau rangkaian terbuka ini pencapit ya, pencapit. Dulu ibu bilangnya capit buaya. Capit buaya itu maksudnya capit untuk menghubungkan antara kabel ya yang digunakan ke baterai, nanti dikaitkan ya, bentuknya seperti ini penjepit kertas ya. Kemudian ini keadaan tertutup ya. Nah, kuat arus listrik ya. Tadi kan arus listrik. Nah, sekarang kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini yang dimaksud adalah ini, kita lihat nih rumusnya. Kuat arus listrik atau I satuannya ampere. Jadi kalau ngerjain tugas jangan lupa satuannya ya, A berarti ampere ya. Kuat arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir setiap satuan detik ya.
Jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap satuan detik. Q-nya muatannya satuannya kolom ya, kan kemarin kita sudah belajar hukum kolom ya. T-nya itu adalah waktu. Nah, dari bab 4 ke bab 5 ini akan saling berkaitan ya, rumusnya ya. Jadi jangan dilupakan rumus yang kemarin yang ada 4 ya. F sama dengan K dikali Q1 Q2 plus R ya. Jangan dilupakan ya. Nah, ini kuat arus listrik ya. Di satuannya adalah ampere. Kenapa? Karena yang menemukan Andre Mary Ampere ya. Nah, untuk mengukurnya menggunakan ampere meter. Jangan lupa ya. Jadi untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter. Nah, setelah tahu arus listrik itu apa, kuat arus listrik itu apa, sekarang ada beda potensial. Nah, apa itu beda potensial? Beda potensial itu pastinya berhubungan dengan gaya gravitasi ya. Coba masih ingat nggak, gravitasi dipengaruhi oleh gravitasi itu pastinya suatu yang dari tinggi ke rendah yang jatuh ya kan. Nah, sama juga seperti ini adalah kutub positif. Nah, jadi beda potensial itu dari positif ke negatif. Jadi dari potensial listrik yang lebih banyak ya atau lebih tinggi yaitu kutub positif ke daerah potensial listrik yang lebih rendah atau kutub negatif ya. Nah, kemudian beda potensial listrik dalam suatu rangkaian ya. Jadi kalau dalam suatu rangkaian namanya tegangan listrik ya. Tapi kalau misalnya dalam suatu percakapan atau soal biasanya ada beda potensial ya. Nah, ini yang menemukan adalah Alessandro Volta, makanya namanya volt meter ya untuk mengukur beda potensialnya. Terus hukum Ohm. Nah, setelah arus terus kuat arus beda potensial. Nah, sekarang ada yang namanya hukum Ohm. Kemarin belajar hukum kolom, sekarang belajar hukum Ohm ya. Waktu kelas 2 belajar hukum Newton ya kan. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Sekarang belajar mengenai hukum Ohm ya. Insya Allah hukum Newton 1, 2, dan 3 tidak berkaitan, tapi yang berkaitan di sini adalah hukum Ohm dengan hukum Coulomb nantinya ya. Nah, ini jadi hukum Ohm adalah ya yang menunjukkan bahwa jumlah arus listrik itu ya yang mengalir itu ya, jumlah arus listrik yang akan mengalir dapat menentukan sifat ya. Jadi namanya adalah resistansi atau nanti kita biasa sebutnya adalah resisten atau hambatan ya. Jadi resistensinya atau hambatannya ketika arus listrik dihasilkan ya. Nih, ketika ada sebuah kabel dialirkan, maka di situ ada kuat arusnya, ada beda potensialnya, ada resistansinya atau resistensinya ya. Ini makanya ya kan, makanya di sini hambatan adalah ya beda potensial ya yang mengalir pada sebuah kuat arus nih. Beda potensial yang dibutuhkan sebuah hambatan untuk mengalirkan 1 ampere. Jadi maksudnya ini adalah per 1 ampere ya. Jadi hafalkan saja rumusnya. Oh, ternyata R itu hubungannya dengan beda potensial dengan kuat arus. Dah, gitu aja ya. Nah, ini rangkaian. Nah, setelah mengetahui kuat arus listrik
beda potensial, terus ada hambatan atau resistance ya, berarti ada rangkaian. Nah, bagaimana sebuah listrik bisa menyala tanpa adanya sebuah rangkaian listrik, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kuat arusnya udah ada Bu, terus beda potensialnya udah ada Bu, terus resistensi di situ udah udah apa? Udah tertulis Bu di situ, oh hambatannya sekian Bu. Nah, berarti untuk menggabungkan keduanya ya, untuk membuat semuanya itu menjadi menyala ya, maka dibutuhkan rangkaian. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada yang seri dan ada yang paralel. Nah, kalau yang seri itu dia searah ya Nak. Ini kan lampu, ini lampu ya, ini dudukan lampu ya. Ada dudukan lampu, terus ada tatakannya, ada lampunya. Nah, ini dudukan lampu ini mengalirkan arus listrik Nak. Sampai di sini ada namanya penghantar arus ya. Ini ke kutub positif, ini ke kutub positif, ini ke kutub negatif ya. Jadi dari baterai arusnya jadi berjalan dari mana? Dari baterai kutub positif ke sumber yang ingin dialirkan listrik, kutub negatif. Begitu pula dengan ini, positif ke negatif. Nah, gitu ya. Jadi dia satu arah. Ini kalau ini bagaimana Bu? Ada positif negatifnya tidak? Di sini tidak ada positif dan negatifnya. Di sini hanya kabel ya yang menghubungkan dengan satu kabel. Misalnya gini. Jadi kalau rangkaian seri, ketika arus listriknya dicopot, maka kalau lampu sebelah sini mati, maka lampu di sini pun juga akan mati. Sedangkan kalau paralel ya, kalau misalnya di sini mati, di sini bisa jadi nyala, ya, karena tidak satu arus. Makanya karena satu arus atau satu garis atau satu jalur, maka penulisan rumusnya adalah R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi yang ada di sini berapa nih hambatannya? Ya, ada berapa? Ada 5 ya tulis sampai 5, ada 2 ya tulis 2 ya. Cuman ada 1 ya sudah tulis 1 ya. Nah, kemudian jadi arus yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri itu adalah I1. Jadi ampere pertama ya, kuat arus pertama ini di sini sama dengan kuat arus yang kedua yang dialirkan, sama pun dengan kuat arus yang ketiga. Jadi kuat arus yang dialirkan ke semua objek untuk mengantarkan listrik ini sama tiga-tiganya ya. Terus beda potensialnya bisa berbeda, tapi harus dalam suatu kecukupan ya. Misalnya gini, sumbernya itu kita tahu kalau misalnya baterai misalnya sumbernya 12 voltase. Nah, kalau 12 voltase dengan ini si objek misalnya lampunya ini punya voltasenya 3, berarti bisa. Tapi kalau misalnya voltasenya misalnya 6, nah berarti satu buah baterai ini tidak mampu untuk mengalirkan arus listrik. Kenapa? Karena beda voltasenya itu kurang ya. Nah, lanjut. Jadi harus yang dipahami adalah R total sama dengan R1, 2, 3, I sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi jadi intinya gini ya Nak, dalam suatu rangkaian seri R1, R2 dan R3 itu sama ya. I1, I2 dan I3 itu sama. Jadi kuat arus dan hambatan yang dihasilkan ya
dihasilkan dari sumber listrik ini itu sama kuat arus yang akan disampaikan. Jadi mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, itu sama yang dihantarkan kuat arusnya. Tapi beda potensialnya masing-masing bisa berbeda ya, tergantung dari objeknya. Nah, kemudian rangkaian paralel. Nah, dilihat ya, rangkaian paralel tuh kabelnya banyak kan. Ini ada sumber listrik, ini ada lampu ya. Di sini ada penjepit ya, penjepit listrik. Nah, penjepit listriknya banyak kan, saling dihubungkan satu sama lain. Nah, oke. Nah, kalau misalnya jika 3 resistor disusun secara paralel dan ujung-ujung 3 jalur hubungan secara bersama-sama, hambatan totalnya dihitung dengan persamaan berikut. Nah, kalau seri semuanya sama kan, sejajar. Kalau resistor kalau paralel beda ya, 1/R1, jadi ada 1 pernya ya, 1 R2 R3. Nah, sedangkan kuat arusnya bagaimana? Nah, kuat arus listrik harus sama dengan kuat arus listrik yang keluar. Jadi I1, I2, dan I3 di sini pastinya berbeda, tapi yang harus masuk ke sini ya terus diterima harus sama dengan yang keluar ya. Kalau seri kan karena sama, karena satu jalur set, jadi dia tidak berbeda kekuatannya. Tapi untuk paralel, karena kekuatannya yang harus dibutuhkan berbeda, sehingga kuat arus yang disampaikan pun harus dijumlahkan ya. Nah, kalau di sini yang sama adalah V-nya, beda potensialnya ya, beda potensial yang dihasilkan sama, V1, V2, dan V3-nya sama. Jadi kalau ada soal nanti mengecoh ya, V1-nya sekian, berapakah V3? Berarti karena sifatnya sebuah rangkaian paralel itu V1 sama dengan V2 sama dengan V3, maka V3-nya sama dengan nilai V1 ya. Oke, lanjutkan. Nah, menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan. Ada konduktor, semikonduktor, dan izolator. Nah, ya ada hambatan jenis, ada nilai hambatan, ada luas penantang kawat, dan ada panjang kawat ya. Nah, ini salah satu contoh resistor ya, Nak. Masing-masing resistor ini menunjukkan nilai yang berbeda. Ini BMD itu adalah toleransinya berapa. Nah, nanti ada nilainya, misalnya 0,123 misalnya ya. Berarti itu BMA-nya adalah 1 digit berapa, BMD-nya berapa, bensin berapa. Nah, nanti toleransinya berapa. Nah, fungsinya buat apa? Nah, ini fungsinya itu adalah mengatur kuat arus yang masuk ya. Jadi masing-masing resistor itu berbeda ya, tergantung dari bahan yang dibutuhkannya. Kemudian selanjutnya adalah resistor masing-masing berbeda sesuai dengan bahan yang digunakan. Maksudnya adalah begini ya. Nah, maksudnya seperti ini ada konduktor,
semikonduktor dan isolator ya. Berarti di sini perak ya, kita pernah lihat logam perak ya. Misalnya ketika kalian membuka kawat, maksudnya membuka kabel. Kabel itu biasanya adalah tembaga ya. Tembaga itu hambatan jenisnya 1,8. Nah, terus ketika kalian lihat serat kabel yang bahan dasarnya emas, itu biasanya ada di chip-chip komputer. Dia serabutnya kecil banget, halus, tapi ya kecepatan hambatannya itu tinggi, 2,44. Nah, kemarin kan tadi kan sudah dilihat ya bahwa hambatan itu semakin besar hambatannya, maka kuat arus yang akan dialirkan semakin cepat ya, atau tinggi. Nah, makanya prosesor ya, atau otak prosesor yang ada di laptop atau di komputer biasanya menggunakan bahan emas sebagai hambatan jenisnya ya. Nah, nilai yang paling kecil di sini di mana? Oh, ada di mikron ya. Kalau misalnya kalian lihat nih, ada yang bahan arus listriknya, bahan pengantar arus listriknya itu dari mikron, berarti dia itu jelek mengantar listriknya. Nah, lebih baik kita menggunakan yang standar saja, yaitu tembaga ya, yang banyak dijual di toko-toko listrik ya. Beli kabel. Nah, tapi ada juga kabelnya yang beda-beda kan, ada yang serabutnya halus, ada yang serabutnya tebal. Nah, semakin tebal serabutnya, maka menjaga tegangan atau beda potensialnya akan semakin besar ya. Nah, ini isolator pastinya hambatan jenisnya kecil karena dia tidak mampu untuk mengantarkan arus listrik ya. Oke, ini adalah hukum Kirchhoff ya. Ketika kalian mengepalkan tangan ya, hukum Kirchhoff yaitu jumlah kuat arus dikepalkan ya. Jadi ketika kalian mengepalkan tangan, terus jempolnya dikataskan ya, nah maka jempolnya itu adalah sebagai arah si beda potensialnya, sedangkan jari yang mengepalnya itu adalah arah kuat arus ya. Hukum Kirchhoff adalah jumlah kuat arus yang masuk yang pertama ya. Jadi dari titik yang ini, kuat arus yang masuk itu sama dengan kuat arus yang keluar. Itu hukum Kirchhoff 1 ya. Ini I1 sama dengan sigma I1 sama dengan sigma I2 ya. Sigma itu adalah jumlah kuat arus pertama sama dengan jumlah kuat arus yang kedua. Nah, ini energi listriknya. Jadi energi listrik nanti rumusnya ini W fit, kita sama aja ya, W fit, terus ini ada kuat arus LTV ya, ntar kita pelajari. Oke. Ini satu kalor ya, yang masuk itu setara dengan 4,2 joule. Jadi kalau misalnya dirumus, satu kalor sama dengan 4,2 joule ya, atau satu energi ya setara dengan 0,24 fit, atau jadi peristiwa energi listrik menjadi energi kalor. Nanti menggunakan rumusnya ini, berarti W sama dengan LPF. Ini ada hubungannya energi kalor ke energi listrik ya. Langsung ya. Ini perubahan energi yang tadi di awal sempat ibu singgung ya. Jadi nanti ada soal yang begini, misalnya lampu mengalami perubahan energi apa, dari energi apa ke apa ya, berarti lampu mengalami perubahan energi listrik ke energi cahaya ya.
Terus kelistrikaan, energi listrik menjadi energi panas. Nah, ada juga lagi nih, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya penyepuhan ya. Penyepuhan itu biasanya terjadi pada logam. Misalnya kita mau ini pergi ke pasar, cincin emasnya misalnya udah pudar emasnya. Misalnya cincinnya itu udah pudar emasnya ya, maka dia melakukan penyepuhan di pasar menggunakan logam emas. Jadi di situ di dalam cairannya itu ada logam emas yang sudah dilarutkan, terus nanti dialirkan oleh sebuah energi listrik ya. Kemudian ditempelkan ke cincin emas tersebut ya. Jadi cincin emasnya jadi bagus lagi, ada warnanya lagi seperti emas ya, tidak kusam lagi ya. Tapi kondisi seperti itu ya, teknik penyepuhan seperti itu, emasnya bukan benar-benar emas, maksudnya beneran emas ya, tapi kadar emasnya itu tidak terlalu tinggi sebanding dengan kadar emas murni yang udah dalam bentuk cetakan ya, gitu. Jadi berbeda. Kemudian energi listrik menjadi energi kalor ya, berarti listrik itu ya bisa dirubah menjadi energi kalor. Contohnya apa? Contohnya adalah setrikaan ya, terus apalagi microwave ya kan, itu merubah energi listrik menjadi energi panas ya kan, sehingga kita bisa memanggang, terus mengoven ya kan, itu perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Kalau ditanya contohnya yang bisa merubah energi listrik menjadi energi kalor adalah oven ya, setrikaan dan lain sebagainya. Energi listrik yang berubah menjadi energi gerak apa? Contohnya adalah kipas angin ya. Lanjutnya adalah teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan listrik. Ada setrika, lampu tabung ya. Ini daya listrik. Nanti rumusnya seperti ini, nanti kita bahas ya soalnya ya. Nah, ini elemen volta. Maksudnya apa elemen volta? Nah, di sini ada energi listrik ya, ada rangkaian energi listrik ya. Ada elemen volta, elemen dunia, dan elemen kering ya. Kita perhatikan elemen volta ya. Di sini bedanya dengan elemen dunia adalah, perhatikan di sini ada tembaga, di sini ada zinc ya, dan di sini ada larutan asam. Nah, tembaga dan zinc ya memiliki resistance yang berbeda ya kan, memiliki resistance yang berbeda. Lihat di sini. Tembaga memiliki hambatan jenis 1,68, sedangkan zinc ya, atau zinc zinc di sini nggak ada ya, sedangkan zinc memiliki resistance yang jauh lebih kecil daripada tembaga, sehingga beda potensial tembaga ya jauh lebih besar dibandingkan zinc. Makanya kita tulis di sini tembaga positif dan zinc negatif ya. Dan di sini ada larutan asam. Nah, larutan asam di sini dapat melarutkan antara tembaga dengan zinc. Akhirnya ada partikel yang kecil-kecil tuh dia yang keluar, sehingga partikel yang seperti itu larut ke dalam larutan ya, terus akhirnya bisa mengalirkan kuat arus listrik ya, jadi dia bisa menghasilkan sumber listrik
listrik. Berarti di sini elemen volta memanfaatkan asam sulfat sebagai pelarut logam antara tembaga dengan zinc yang akhirnya dapat menghantarkan arus listrik ya. Jadi ada logamnya ya. Jadi Alessandro Volta bilang gini, dalam percobaannya menunjukkan bahwa pasangan logam tembaga dan zinc membangkitkan GGL ya. GGL itu kekuatan listriknya ya daripada pasangan logam lainnya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan pasangan logam yang lainnya, kuat arusnya tidak sebesar voltasenya tidak sebesar apa yang dihasilkan tembaga dengan zinc. Nah, dari sini nih awal mulanya sebuah baterai ya. Kita lihat ke bawah elemen Daniel. Nah, elemen Daniel ini sedikit sudah mengarah ke baterai ya. Jadi awal mulanya dari elemen volta dulu. Ini terus elemen Daniel ya. Elemen Daniel itu ada larutan H2SO4 ini ada di sini. Terus di sini ada larutan tembaga nih di sini Bu, ini larutan tembaga ya. Terus di sini ada bejana berpori. Ini adalah bejana yang ada pori-porinya tuh. Sini adalah bejana tembaga. Di sini berarti semuanya ini platnya adalah tembaga, lempengannya tembaga ya. Ini lempengan tembaga semua di sini. Di sini berpori, ada pori-porinya. Jadi dia nggak tertutup ya, tapi mampu untuk mengalirkan air yang ada di sini dari luar ke dalam, dari dalam keluar, tapi tidak berceceran. Maksudnya tidak benar-benar saling melarutkan ya, tapi ada pemisahan. Di sini ada tulisan elektrode positif, terus ada elektrode negatif. Nah, ini benar-benar mulai ke arah baterai ya, ke arah penciptaan sebuah baterai. Nah, elemen Daniel merupakan modifikasi dari elemen volta, yaitu dengan memperbaiki penampilan elemen. Nah, jadi dia memudahkan. Gimana kalau misalnya kita kasih lempengan tembaga, kita kasih larutan tembaga sulfat ya atau CuSO4, terus kita tambah lagi bejana, tapi bejananya itu bisa mengalirkan pori-pori bejananya itu berpuri ya. Terus di sini ada larutan lagi H2SO4 kayak yang tadi. Terus di sini kita kasih batang zinc. Nah, jadi di sini positifnya, nah di sini negatifnya. Akhirnya benar-benar bisa menyambungkan antara arus listrik positif ke negatif gitu ya. Jadi ada rangkaian listriknya. Nah, ini elektrode maksudnya adalah kutub positif dan kutub negatif ya. Nah, masuk dah ke baterai, jadilah elemen keringnya. Elemen kering itu adalah sebuah baterai, ada kutub positif dan ada kutub negatif ya. Nah, kita lihat kutub positif, kutub negatif kan biasanya zinc ya. Jadi di baterai itu ada zinc di sini ya. Nah, makanya bisa mampu untuk mengantarkan arus listrik. Di sini adalah batang karbon, sifatnya adalah sebagai elektroda positif, dan ada zinc ya, sifatnya adalah pokoknya logam, sifatnya adalah elektroda negatif. Kemudian diselubungi oleh zinc ya. Nah, zincnya di sini. Nah, di sini ada logam ya yang membantu untuk mengantarkan listrik. Nah, di sini ada serbuk arang, ada cairannya juga MnO2, tapi cairannya nggak banyak, untuk sebagai pengantar saja ya gitu. Nah, ini contoh baterai nih, baterai handphone. Nah, ini sistemnya seperti ini ya. Sistemnya seperti ini ya Nak. Jadi ada zinc, ada karbon, ada logam sebagai pengantar arus ya. Terus
terus ada yang bersifat sebagai elektrode ya, masing-masing berbeda. Ini ada baterai, ada baterai A3, ada baterai handphone, ada nah ini ada aki. Nah aki itu tadi ya kayak apa namanya rangka elemen volta ya. Nah ini aki, ada aki basah, ada aki kering ya. Nah ini pelajari nggak? Pelajari ya mengenai aki nih. Oke, ini voltmeter ya. Voltmeter itu untuk membaca tegangan listrik. Nah perhatikan nih sistemnya kayak gimana. Nanti kalau misalnya ada penalaran nih, nanti ibu akan memberikan penalaran, soal penalaran seperti elemen yang berhubungan dengan elemen volta, elemen dani, elemen kering, aki, terus DGL dan tegangan jepit yang di sini ya. Oke, sumber energi listrik apa aja yang alternatif ya, ada cahaya matahari, air, angin. Nah ini merubah energi gerak atau energi potensial menjadi energi listrik ya. Bagaimana cara menghemat energi ya? Oke, sampai di sini semoga bisa disimak dengan baik-baik dan semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.